Selamat datang di podcast Justice Corner, ruang diskusi mahasiswa untuk membicarakan hukum dengan cara yang dekat dan inspiratif. Bersama saya, Eva Meratus Salihah, kita akan menemani kalian dalam obrolan seputar dunia hukum pidana. Namun, di episode ketiga kali ini, kita bakal sedikit meluas nih, karena kan hukum gak melulu tentang pidana aja. Ada banyak konsentrasi hukum yang ditawarkan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini spesial banget karena kita akan berkenalan lebih jauh dengan himpunan mahasiswa konsentrasi pemerintahan. Bahwa ada bagi mahasiswa yang memiliki minat dan semangat dalam mendalami hukum tata negara. Di sini kita bakal bahas tentang latar belakang terbentuknya HMK pemerintahan, bagaimana perannya dalam mengembangkan kajian hukum tata negara di kalangan mahasiswa, dan juga bagaimana mereka merespon isu-isu pemerintahan terkini di Indonesia. Selalu tetap bersama kami karena obrolan ini pasti bakal membuka wawasan baru tentang kontribusi mahasiswa hukum khususnya di konsentrasi pemerintahan. Dan pastinya ngobrol soal organisasi nggak akan lengkap tanpa mendengar langsung dari sosok yang memimpin. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pemerintahan. Halo Kak Bayu. Halo. Beliau adalah orang yang saat ini mengemban amanah untuk membawa HMK pemerintahan ke arah yang lebih progresif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat di tengah kepenatan semester 7, semester akhir ini. Kalau boleh tahu, lagi sibuk apa sih hari ini? Ya, sebagaimana mahasiswa semester 7 lainnya. Tentu saja disibukkan MBKM, skripsi, dan kepenatan di semester 7 lain. Sangat menggambarkan anak semester akhir ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan Ketua HMK Pemerintahan. Beliau bernama Indra Bayu Nugroho yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Nah, beliau juga termasuk mahasiswa yang berprestasi ya. Pernah menjuarai debat nasional, best speaker debat nasional, dan juga telah mempublikasikan berbagai macam karya tulis ilmiah. Kurang lebih 5 ya nggak sih Kak? Ya, 5-6. Saya nggak tahu persis berapa jumlah. Oke, kalau begitu mungkin bisa mulai dengan perkenalan singkat dulu nih. Bisa diceritakan sedikit apa sih yang melatar belakangi HMK pemerintahan dan bagaimana posisi organisasi ini dalam mengemban kajian hukum tata negara di kalangan mahasiswa? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada HMK Peradilan Pidana karena berkenan mengundang kami untuk kemudian berbagi perspektif. Jadi kalau kemudian kita kaji ke belakang, terbentuknya ketika HMK di lingkup Fakultas Hukum itu alasannya sama, yaitu mewadahi masing-masing mahasiswa sesuai dengan konsentrasi yang terpilih. Jadi diharapkan terbentuknya ketika HMK itu untuk kemudian memberikan wawasan dan wadah bagi mahasiswa untuk saling berdiskusi satu sama lain sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. HMK pemerintahan sendiri terbentuk tahun 2009. Jadi pertama kali terbentuknya itu dengan cara menyatukan ketiga bidang ilmu menjadi satu. Kalau HMK Peradilan Pidana kan satu bidang ilmu, hukum pidana dan peradilan pidana. Kalau HMK pemerintahan istimewanya itu dia langsung kemudian melingkup tiga bidang ilmu. Ada hukum tata negara, kemudian administrasi negara, dan yang satu lagi yang kemudian paling terakhir itu hukum internasional. Dimasukkan juga menjadi ruang kajian daripada HMK pemerintahan. Jadi itu mungkin sekilas kenalan. Wah, menarik banget sekali ya. Ternyata HMK pemerintahan punya sejarah yang kuat dan posisi yang penting di kalangan mahasiswa. Jadi makin penasaran nggak sih kalau bicara soal peran mahasiswa hukum secara luas? Sejauh mana nih Kak, menurut Kak Bayu, peran mahasiswa hukum sendiri dalam memberikan kontribusi nyata terhadap diskursus ketatanegaraan di Indonesia? Ya, yang paling pertama kalau kita berbicara mengenai peran mahasiswa, tentu mahasiswa itu bisa dibilang adalah dia pengawas regulasi. Jadi kalau kita telisik bidang kajian dari hukum tata negara, itu yang paling penting itu kan dinamika legislasi. Jadi pembentukan undang-undang, kemudian pembentukan peraturan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian paling menentukan apa ya istilahnya, hajat hidup orang banyak. Jadi posisi mahasiswa itu adalah selain kemudian dia sebagai pemberi masukan, dia juga sebagai pengawas daripada proses legislasi itu sendiri. Bisa kita lihat ke belakang. Beberapa waktu lalu ketika kemudian Dewan Perwakilan Rakyat itu berusaha untuk mengesahkan secara memaksa suatu undang-undang yang kemudian dianggap bertentangan dengan nurani publik, maka peran mahasiswa hadir di situ untuk kemudian menolak pengesahan undang-undang itu dengan cara aksi, dengan cara diskusi dan lain sebagainya. Dan yang paling kemudian menurut saya sendiri adalah yang paling kemudian menakjubkan, peran mahasiswa itu beberapa waktu lalu kan juga ditunjukkan
dengan cara melakukan constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Dan rata-rata pun constitutional review yang dilakukan mahasiswa itu banyak dikabulkan oleh hakim konstitusi. Karena pertimbangan hakim konstitusi, mahasiswa tidak punya kepentingan apapun. Kepentingannya cuma satu, kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi itu. Oke, jadi memang ada ruang besar ya buat mahasiswa sendiri untuk terlibat langsung dalam ketatanegaraan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan isu-isu yang sedang aktual saat ini kan banyak banget isu pemerintahan yang sedang hangat, mulai dari peraturan baru sampai dinamika konstitusi. Nah, bagaimana HMK pemerintahan biasanya merespon isu-isu aktual seperti itu? Ya, kalau kemudian berbicara mengenai merespon isu aktual itu yang kemudian menjadi ujung tombak kami, tentunya adalah diskursus atau kemudian diskusi. Jadi biasanya kami kemas dalam bentuk kajian hukum untuk khusus anggota HMK pemerintahan, kita kaji isu apa yang kemudian mengemuka, yang kemudian ada di sektor ketatanegaraan. Dan kemudian implikasi daripada kajian itu, kita punya yang namanya satu rekomendasi. Jadi kita tidak hanya berhenti pada satu kajian atau diskursus saja, tapi di kemudian implikasi daripada kajian itu, kita punya istilahnya itu outputnya. Jadi outputnya itu adalah sebuah rekomendasi, mulai dari latar belakang permasalahan, kemudian apa yang diusulkan HMK pemerintahan. Kemudian hasil daripada kajian itu kita kemas dalam bentuk istilahnya infografis, yang kemudian kita publikasikan di Instagram HMK pemerintahan. Jadi itu yang bisa. Berarti responnya itu sangat progresif ya. Kalau ngomong-ngomong soal isu ketatanegaraan, ada satu hal belakangan ini ramai dibicarakan, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemisahan pemilu dan pilkada. Menurut kakak itu apa sih dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hal tersebut? Iya, jadi Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah. Pemilihan umum nasional itu kemudian terdiri atas pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPD, dan kemudian yang terakhir itu adalah pemilihan anggota MPR. Jadi itu dipisahkan dengan pemilu daerah. Pemilu daerah itu terdiri atas pemilihan anggota DPRD, kemudian juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau kita telisik ke belakang sebenarnya, ini memang sebuah dinamika yang terus berlanjut. Karena sudah beberapa kali putusan yang lalu, Mahkamah Konstitusi itu seringkali kalau kemudian saya membahasakannya itu tidak konsisten. Memang ada dinamika perubahan untuk kemudian menyikapi istilahnya itu adalah afirmasi rezim antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kalau kemudian ditanya apa dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memutuskan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, dasar yang paling utama itu adalah pemilu 5 kotak. Jadi kita selama ini tahun 2019, 2024 itu kita mengenal pemilu yang namanya pemilu 5 kotak. Ada pemilihan umum presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan umum anggota DPR, kemudian pemilihan umum anggota DPRD tingkat provinsi, pemilihan umum anggota DPRD tingkat kabupaten, sehingga dianggap 5 kotak. Pemilihan umum 5 kotak ini oleh Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai suatu hal yang tidak efektif. Karena yang pertama itu membingungkan masyarakat. Yang kedua itu tenggelamnya partai politik. Kalau kemudian kita melihat realitas ya, kita melihat realitas di lapangan ketika pemilu itu dilaksanakan, memang terutama orang-orang yang kemudian sudah istilahnya tua, sudah usia lanjut itu kan seringkali tidak peduli. Dia memilih siapa. Yang kemudian yang paling penting dia pilih itu kan hanya presiden dan wakil presiden. Anggota DPR, DPD dan lain sebagainya dia milih siapa kan orang-orang yang kemudian sudah lanjut itu tidak peduli. Jangankan orang yang kemudian usianya sudah lanjut, orang yang kemudian masih seusia kita itu kadang juga tidak tahu calon yang kemudian kita pilih di TPS itu siapa. Bahkan yang paling kemudian menggelitik kalau menurut saya itu ketika pemilu 2024 itu anggota DPD. Jadi pemilih itu tidak tahu anggota DPD itu siapa saja. Yang dipilih itu ya yang kelihatannya wajahnya cantik dan lain sebagainya. Ini kan suatu hal yang kemudian membingungkan pemilih juga, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan adanya pemisahan momentum antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi ketika pemilihan umum nasional sudah dilaksanakan, harus ada jarak 2 tahun, baru kemudian dilaksanakan pemilihan umum daerah. Seperti itu, Kak. Oke, jadi seperti itu ya dasar kewenangannya. Menarik banget, apalagi keputusan ini kan pasti punya dampak yang cukup luas. Nah, kalau dari perspektif hukum tata negara, bagaimana Pak Bayu menilai dampak yuridis sekaligus politis dari pemisahan pemilu dan pilkada terhadap sistem demokrasi? Jadi begini, Kak,
kalau kita berbicara mengenai rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, itu kita harus kembali ke belakang. Jadi diskursus ini itu sudah mulai sejak tahun 2004, ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu disahkan. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu adalah undang-undang yang menjadi dasar legitimasi pertama kali pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Karena sebelum tahun-tahun itu, pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ketika kemudian itu di tangan rakyat, maka ketika terjadi sengketa, itu kemudian diberikan kewenangannya kepada Mahkamah Agung. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pilkada juga atas perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu. Dalam undang-undang itu, kewenangan untuk menangani sengketa pilkada itu berubah. Yang awalnya ada di tangan Mahkamah Agung, kemudian bergeser ke tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik. Kalau kita berbicara kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan untuk menangani sengketa pilkada atau PHPU pilkada. Yang kemudian dia punya itu hanya kewenangan untuk menangani PHPU. PHPU itu perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi kalau kemudian pilkada itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, maka rezim daripada pemilihan kepala daerah itu merupakan masuk ke dalam rezim pemilihan umum. Atau singkatnya, pemilihan kepala daerah itu dianggap sama dengan pemilihan umum. Nah, kemudian ada satu masalah lagi, muncul kemudian putusan nomor 97 tahun 2013. Putusan nomor 97 tahun 2013 itu berbicara mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu tidak boleh disamakan. Jadi Mahkamah Konstitusi bilang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah harus dibedakan. Konsekuensinya apa ketika pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan umum nasional itu dibedakan? Maka Mahkamah Konstitusi tidak punya lagi kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Jadi harus ada kemudian lembaga lain yang kemudian menangani sengketa pilkada itu. Kemudian di Undang-Undang 10 2016 itu muncul undang-undang itu agak aneh juga menurut saya. Karena di situ memunculkan satu pasal, kalau saya tidak salah itu pasal 101, itu memunculkan konstruksi bahwasanya mengenai sengketa pilkada itu kewenangannya akan diberikan kepada Badan Peradilan Khusus Pilkada. Tapi ada tapinya ini Kak Eva. Ketika kemudian itu diberikan kepada Badan Peradilan Khusus Pilkada, ternyata sampai saat itu lembaganya tidak ada. Jadi Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sementara untuk tetap menangani sengketa pilkada sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada. Dan yang kemudian jadi masalah lagi menurut saya adalah tahun 2020 muncul kemudian putusan nomor 85 tahun 2022. Tahun 2022 Kak Eva. Jadi muncul putusan nomor 85 tahun 2022. Di putusan itu Mahkamah Konstitusi bilang Badan Peradilan Khusus Pilkada itu sudah tidak relevan karena sudah 4 tahun sejak undang-undang itu disahkan, Undang-Undang 10 2016 itu disahkan, tidak ada terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada. Maka di dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi bilang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pilkada itu dianggap permanen dan menjadi kewenangan mutlak daripada Mahkamah Konstitusi. Dari putusan itu kita bisa melihat kalau kemudian pilkada dan pemilu itu sudah tidak dibedakan lagi dan kemudian menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir problematika hukumnya tentu saja di putusan yang disebutkan Kak Eva tadi, putusan 135 tahun 2014, yang kemudian MK kemudian memisahkan antara pemilu dan pemilihan kepala daerah. Tapi ternyata ketika kemudian saya baca kembali putusan itu, ternyata frasa yang digunakan itu bukan frasa pemilu dan pilkada lagi, tapi pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah. Jadi dua-duanya tetap dianggap sebagai satu pemilihan umum yang sama. Jadi tetap menggunakan konstruksi di putusan 85 tahun 2022 tadi. Jadi kalau kemudian banyak media yang salah paham sebenarnya. Putusan itu seringkali dianggap kembali memisahkan rezim antara pemilu dan pilkada. Tapi kalau bagi saya tidak. Pemilu dan pilkada tetap kemudian menjadi satu kesatuan karena bahasa hukumnya itu adalah pemilihan umum nasional dan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah. Tapi yang kemudian dipisahkan itu adalah waktu pelaksanaannya. Jadi yang dipisahkan itu hanya momentumnya. Mungkin itu Kak Eva. Jadi banyak banget ya konsekuensi dari pemisahan itu baik dari sisi hukum maupun dari politik. Kalau kita geser sedikit nih, ada juga isu soal putusan Mahkamah Konstitusi yang sering dianggap inkonsisten. Menurut Kak Bayu sendiri, apa sih penyebab utama inkonsisten ini? Apakah lebih ke faktor tafsir hukum, pengaruh politik, atau kombinasi keduanya? Ya, kalau kita
buka bukunya Prof. Mahfud ya. Beliau kan menulis disertasi soal politik hukum. Yang itu kemudian dijadikan buku yang bukunya cukup terkenal juga sampai kemudian dapat Yamin Awards. Yamin Awards itu penghargaan untuk buku hukum yang dianggap luar biasa. Prof. Mahfud itu bilang, kalau kita berbicara antara politik dan hukum, maka itu merupakan dua hal yang kemudian tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di satu sisi politik, kalau kemudian berbicara secara realita, kita berbicara secara realita, seperti yang kita ketahui bersama, faktor yang kemudian paling determinan itu adalah politik selalu mempengaruhi produk hukum. Tapi kalau kita berbicara soal dasain itu adalah sebagaimana yang terjadi. Jadi kalau di buku itu seharusnya gimana? Keharusannya gimana? Kalau kita berbicara keharusan, maka seharusnya hukum yang kemudian menentukan bagaimana politik itu berjalan. Tapi tentu saja kalau kemudian berbicara realitas, tentu saja kita pakai poin yang pertama. Nah, kalau berbicara mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, ini menarik juga Kak Eva. Saya pernah tanya langsung Kak Eva ke mantan Hakim Konstitusi, Prof. I. Gede Palguna. Kebetulan saat itu saya satu forum dengan beliau ketika satu web seminar oleh Mahkamah Konstitusi, saya dapat kesempatan tanya ke beliau. Jadi saya tanya, Prof, sebenarnya yang ingin dikejar Mahkamah Konstitusi ini apa? Kok kemudian satu putusan yang satu dengan putusan yang lain itu kok tidak konsisten? Di putusan yang awal menyatakan A, kemudian lambat laun putusan itu menyatakan B. Dia menjawab begini, memang kemudian konsistensi itu bagus dalam dinamika hukum, terutama dalam negara yang menganut sistem hukum sipil. Tetapi yang lebih penting daripada konsistensi itu adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa menangkap keadilan. Jadi buat apa kemudian konsisten kalau kemudian keadilan itu tidak bisa ditangkap? Jadi memang kemudian yang ingin dikejar oleh Mahkamah Konstitusi adalah perspektif keadilan. Apalagi kalau kita berbicara karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara MK itu tidak mengenal istilah nebis in idem. Jadi walaupun kemudian satu pasal itu diujikan ratusan kali pun, asalkan pemohonnya itu beda dan latar belakang permohonannya itu beda, itu tetap akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang ingin dikejar oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya konsistensi, tapi memang kemudian prinsip keadilan. Tapi di satu sisi, memang konsistensi ini kemudian menjadikan kebingungan. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi mengenai afirmasi rezim daripada pilkada dan pemilu. Itu kan sudah ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda. Jadi putusan 97/2013 itu berbicara pilkada dan pemilu harus dipisah. Putusan 85 tahun 2022 itu justru berbicara pemilu dan pilkada harus digabung satu sama lain. Nah, dan yang menarik Kak Eva, sebelum putusan 135 tahun 2024 itu diputus, itu kan baru diputus beberapa bulan yang lalu ya. Tahun 2024 tapi tahun 2025, tapi saya lupa bulannya bulan apa. Nah, di Desember tahun 2024 itu sebenarnya saya sudah menulis satu artikel ilmiah bahwasannya ya juga mengenai pemilu dan pilkada juga. Jadi ketika kemudian kita berbicara konstruksi pemilu dan pilkada menggunakan putusan 85 tahun 2022 yang menyatakan bahwasannya pilkada dan pemilu itu harus digabung, seharusnya pembentuk undang-undang itu segera mengesahkan undang-undang yang isinya adalah penyatuan antara pemilu dan pilkada. Jadi kalau kita berbicara fakta aku sekarang kan pemilu dan pilkada itu undang-undangnya masih berbeda. Nah ini cukup rancu dan aneh juga. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwasanya pemilu dan pilkada itu berada dalam satu sistem yang sama. Tapi justru undang-undang yang melatar belakangi dua sistem election itu dibedakan dalam undang-undang yang berbeda. Itu menurut saya aneh sekali. Makanya saya bilang di artikel ilmiah saya di kesimpulan itu, saya bilang bahwasanya untuk kemudian mengatasi ini, mengatasi persoalan bola panas ini, saya bilang harus sesegera mungkin disahkan undang-undang tentang sistem pemilihan umum nasional yang isinya adalah menyatukan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu menjadi satu. Itu Kak Eva. Jadi banyak faktor ya. Karena kalau kita lihat ke depan, kebijakan pemisahan pemilu dan pilkada ini bisa punya banyak dampak yang cukup besar. Kalau menurut Kakak Bayu, apakah langkah ini bisa dianggap sebagai jalan menuju konsolidasi demokrasi atau justru berpotensi menambah kerumitan sistem politik kita? Kalau bagi saya itu dua hal yang kemudian bisa dijawab secara determinan. Jadi begini, tentu kalau kemudian ada satu keputusan hukum, itu tentu ada reasoning positif dan ada reasoning negatif. Kalau kita berbicara soal reasoning positifnya, tentunya yaitu itu kemudian konsolidasi demokrasi ketika pemilih itu tidak lagi bingung. Jadi ketika dia datang ke TPS itu dia benar-benar tahu siapa nih yang dia pilih.
Jadi bukan hanya sekedar datang mencoblos lalu ulang, tapi tidak tahu kemudian siapa yang terpilih. Kalau seperti itu kan juga bagus juga bagi konsolidasi demokrasi. Karena kalau kemudian pemilih tidak tahu siapa yang dia pilih, ya apa arti demokrasi kemudian. Tapi yang kemudian menjadi reasoning negatifnya itu adalah mengenai bagaimana masa jabatan daripada para pejabat yang kemudian terpilih di tahun 2024. Di konstitusi kita ini jelas membatasi bahwasanya masa jabatan daripada seluruh jabatan politik itu kan 5 tahun. Jadi kalau kemudian misalnya anggota DPRD ini kan terpilih tahun 2024, maka masa jabatan dia juga harus habis di tahun 2029. Tapi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang momentumnya itu harus 2 tahun pasca 2029, berarti baru tahun 2031 itu baru ada pemilihan umum anggota DPRD. Ini kan menjadi masalah kemudian. Ini bagaimana cara mengatasi ini? Apakah kemudian masa jabatan anggota DPRD itu akan ditambah? Dengan konsekuensinya tentu itu merupakan degradasi terhadap demokrasi penambahan masa jabatan. Apakah opsi yang kedua itu apakah kemudian anggota DPRD itu akan diganti oleh penjabat? Kalau diganti penjabat, bagaimana sistem yang kemudian akan kita ambil? Dari ratusan anggota DPRD itu apakah kemudian diisi penjabat semua? Itu kan agak aneh juga. Nah, opsi yang ketiga, ini yang ditawarkan oleh Profesor Mahfud MD, itu di masa tahun 2029 itu lebih baik anggota DPRD itu dipilih kembali oleh partai politik. Jadi partai politik mengusulkan kembali orang untuk duduk di DPRD itu. Konsekuensinya sebenarnya sama di penambahan masa jabatan juga. Tapi yang lucu itu adalah di pemilihan kepala daerahnya, di pemilihan gubernur atau pemilihan bupati wali kota. Kalau dia terpilih tahun 2024, kemudian tahun 2029 masa jabatannya habis, itu kan otomatis akan diganti PJ. Tapi ada usulan, alangkah lebih baiknya PJ itu tidak ditentukan dari pusat. Karena selama ini kan PJ itu yang menentukan Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Jadi yang kemudian harus ditempuh itu adalah PJ itu diusulkan oleh daerah sendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Jadi memang ada banyak masalah yang kemudian latar belakang memutuskan. Tapi memang kalau berbicara soal listening, ada listening positif dan negatifnya. Itu Pak. Oke, penjelasannya membuka perspektif baru banget ya. Jadi kita bisa lihat kalau pemisahan ini memang masih jadi perdebatan antara upaya konsolidasi demokrasi atau justru turunkan dan keren banget Kak Isebu. Dan nggak terasa juga obrolan kita ini sudah berjalan 20 menit. Banyak insight baru tentang bagaimana KMK pemerintahan berperan sekaligus refleksi tentang isu-isu kenegaraan yang lebih hangat. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Bayu yang sudah meluangkan waktunya hadir di Justice Corner, dan buat teman-teman pendengar, semoga episode kali ini bisa menambah wawasan sekaligus motivasi untuk lebih peduli terhadap isu-isu hukum di Indonesia. So, jangan lupa ikuti terus episode berikutnya karena masih banyak topik menarik yang bakal kita bahas di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Justice Corner, Justice for all for justice.